Hai sahabat penelusuran amatir, halo semuanya, apa kabar? Kali ini malam ini malam Rabu ya, aku mau sedikit cerita tentang pengalaman misteri dari kakak aku ya guys ya. Jadi ini kakak keponakan yang ngekos dan kosannya ini tuh berhantu banget. Oke, sebelum lanjut ke videonya, silakan pencet tombol subscribe, like, share, dan juga komen. Tonton video penelusuran amatir sampai habis, jangan di skip, jangan dicepetin ya videonya. Tonton video penelusuran amatir sampai habis. Oke, sebelum lanjut ke videonya, sudah siapkah kalian untuk mendengar cerita-cerita mistis dari penelusuran amatir? Semoga cerita ini membuat bulu kuduk kalian merinding dan semoga video ini horor buat kalian ya. Jadi ceritanya itu kakak aku tuh dia kerja gitu ya, kerja di karaoke. Jadi pulangnya kan malam-malam. Jadi kan kalau pulang ke rumahnya sendiri itu tuh jauh. Jadi akhirnya kakak aku memutuskan untuk cari kos-kosan. Dan kos-kosannya ini tuh di sini ya nggak terbilang murah, nggak terbilang mahal juga. Standarnya di sini 1 bulan itu 500.000 untuk di dalam kos-kosan itu tuh ada tempat tidur cukup untuk 2 orang, terus ada kamar mandi, ada meja dan lemari gitu, cukup untuk itu aja gitu. Jadi kamar mandinya ada di dalam kamar gitu, tapi kalau tempat dapurnya ada di luar kamar. Jadi dapur satu buat rame-rame beberapa kos gitu. Jadi aku jelasin dulu tempatnya. Pertama tuh gerbang, habis gerbang masuk ada halaman luas, lumayan luas sih. Terus di situ juga ada pohon rambutan, agak ada halaman luas. Terus naik tangga, ada 2 tangga, tanahnya agak ke atas itu ada pohon rambutan. Terus ada kayak pekarangan gitu lah. Halamannya ini tuh kayak dari apa ya, ini namanya batako gitu ya, dari batako. Terus di sini tuh ada 6 kos atau 5 kos gitu ya, lupa aku, kayaknya ada 6 kos-kosan kamar, 6 kamar. Terus di pojok kamar yang paling ujung tuh ada tempat TV, ada tempat duduk juga. Jadi TV-nya nontonnya rame-rame di depan, kayak di teras kamar kos. Terus di paling ujung, di kamar paling ujung ada space sedikit, nggak sedikit sih, lumayan sih ya, nggak terlalu ya, sedang lah ya. Itu untuk dapur dan ada tempat ngopi juga. Habis deket sama dapur itu langsung kayak area kayak gerbang keluar masuk pintu kos, gerbang kos lah. Terus kakak aku ini ceritanya dapat kamar yang di tengah-tengah gitu ya. Jadi yang paling ujung nggak tahu siapa yang nempatin, tapi ya hubungannya baik, kayak ya saling kenal, saling sapa aja lah, saling tahu, cukup tahu penghuni kos gitu. Walaupun nggak terlalu kayak apa ya, nggak terlalu intens banget lah. Terus kakakku ini tuh ngekos sama temen kerjanya, sama-sama satu temen kerja gitu. Jadi temennya kakak aku ini dapat kamar kos yang sebelahan sama kakak aku. Jadi kalau pas kakak aku kerja, temennya ini kerja, pulangnya ini sama-sama kayak malam gitu. Terus pas pulang itu mereka ini tuh gini, ngopi yuk, akhirnya bikin kopi lah di dapurnya. Jadi gini ya guys, gang tempat kos-kosannya kakak aku ini gangnya kecil, nggak bisa dilewatin mobil, jadi cuma kayak motor gitu aja yang bisa. Jadi itu posisinya jam 2 malam, mereka itu ngopi sama bikin mie instan gitu ya, karena kayaknya sih mereka kayak lapar juga ya, bikin mie aja yuk. Kan kalau stok makanan kan disimpan di dalam kamar masing-masing gitu ya, nanti misalnya mau masak mie, mau masak telur, kalau habis masak dicuci lagi gitu ya, kayak gitu rutinitasnya. Terus pas mereka masak, mereka
bikin kopinya jadi mereka duduklah sambil nunggu temen kakak aku ini masak mie. Yang kakak aku tuh duduk sambil ngopi. Terus tempat duduk kopi sama TV yang paling ujung, ada tempat TV yang paling ujung di teras itu kan kayak lurus ya. Jadi kalau kakak aku duduk tuh pasti ngadap ke depan, arah samping, arah depan paling ujung tuh dari jauh kelihatan TV itu tuh posisinya tuh mati. Tiba-tiba TV-nya itu nyala gitu, terus kakak aku gini, hah, kenapa ya TV-nya nyala sendiri kayak gitu. Terus temen kakak aku ini kalau manggil temennya itu, Mbut, kok TV-nya nyala sendiri? Terus pas ditengok, iya ya, kamu nonton? Enggak, aku nggak nonton gitu sih. Kakak aku nggak tahu, tiba-tiba nyala sendiri, nggak ada yang nonton padahal. Apa rusak kali, error? Di mana sih remote-nya? Terus kita tuh terus di situ kakak aku nyari-nyari remote gitu. Terus pas kakak aku mau ngedeketin, mau cari remote, berjalanlah tuh ke teras ke arah TV. Pas sampai mau ngambil remote, TV-nya tiba-tiba mati dong, langsung mati. Kakak aku ya langsung lari sambil bilang anjir kayak gitu. Dia kaget plus takut dong, katanya gila itu tadi tiba-tiba mati sendiri. Terus temennya ini bilang gini, masa gila lu, jangan nakut-nakutin, kita baru ngekos nih di sini belum 1 bulan, masa mau horor kayak gini ya. Terus akhirnya mereka tuh ya udahlah habis makan langsung tidur aja. Mungkin perasaan kakak aku tuh ya agak peka sih. Mungkin perasaan kakak aku tuh mungkin penghuni di situ tuh nggak suka kalau kita waktunya istirahat, waktunya tidur, kita malah asik di dapur gitu. Terus kejadian berikutnya, kakak aku ini pas libur nih sama temennya. Pasti mereka kenapa ngekos bareng, karena mereka jadwal liburnya tuh kayak sama gitu kan. Kalau libur kan pasti kayak gantian gitu kan kalau di karaoke kan. Jadi kakak aku sama temennya ini tuh pas libur gitu. Terus dia ngajak teman-teman lainnya nih, bilang kalau udah pulang kerja mampir sini aja gitu kan. Pertama tuh temennya bilang, boleh nggak kita mampir, kayaknya kita lagi kayak lagi capek lah, pengen ada yang rumahnya jauh, ada yang keadaannya kayak pas capek gitu ya. Pas mau pulang kan arah kosannya kakak aku sama tempat kerjanya itu kan deket ya. Jadi mereka berempat, kalau nggak bertiga itu mampirlah ke kakak aku. Oh iya, bertiga. Mereka itu rencananya mau nginep di kos gitu. Terus besokannya tuh rencananya kayak mau jalan-jalan gitu, jalan-jalan kemana gitu. Terus malamnya itu kan mereka mampir tuh pulang dari kerja, dari karaoke, udah bawa baju segala macem, mampir ke kosannya kakak aku. Terus makan yuk, bikin kopi aja. Iya, kalau makan apa, GoFood aja. Oh, di depan ada tukang nasi goreng depan gang situ, enak nasi gorengnya beneran nih. Iya, pesen nasi goreng aja. Akhirnya mereka pesen nasi goreng lah di situ ya, pesen 4 gitu. Terus sama bikin kopi gitu. Lah temennya kakak aku yang satunya ini habis beberes, habis mandi karena pulang kerja, semuanya tuh mandi. Terus temen kakak aku yang satu yang belum mandi ini tuh dia kayak masih nyantai-nyantai aja gitu, masih pakai baju kerjaan. Terus duduklah di depan TV, nonton TV gitu. Pas dia itu nyalain TV, remote-nya itu nggak bisa. Kok remote-nya nggak bisa ya? Terus dipencet-pencet, remote-nya kok nggak bisa. Terus dipencet lah ke pencetan yang di TV-nya asli gitu, dicetek gitu, akhirnya bisa nyala tuh. Terus tiba-tiba mati sendirilah. Ini
TV-nya tuh mati sendiri. Habis mati sendiri, pas dia mau pegang remote, mau dipencet lagi, baru pegang udah nyala lagi. Loh, kok aneh? Oh, error mungkin nih TV. Pas dia nengok ke kanan, itu kan ada pohon rambutan gitu ya. Jadi di pohon rambutan itu ada kuntilanak. Sumpah ini aku ceritanya sambil merinding guys, karena aku merinding banget. Diceritain tuh kayak nyata banget gitu ya. Jadi pas dia nengok ke arah pohon rambutan, di situ ada kuntil lagi sisirin rambutnya panjang. Jadi di situ tuh kuntilanaknya lagi duduk di atas pohon, terus kepalanya nunduk sambil nyisirin rambutnya itu panjang banget, terus gaunnya itu putih-putih lusuh, panjang banget. Terus temennya kakak aku ini langsung teriak. Pas dia teriak mau lari, jadi ceritanya pas dia lari itu larinya tuh kan tergesa-gesa ya, karena jarak antara TV sama pekarangan yang ada di samping halaman kos itu tuh nggak terlalu jauh jaraknya, mungkin cuma beberapa meter gitu. Dia lari, pas lari itu dia nendang, kan ada tempat kursi tuh, dia nendang kursi langsung gerobak kayak gitu, kayak langsung bunyi gitu, penghuni kos semuanya pada keluar. Terus kakak aku juga kaget dong, kenapa ini anak, sambil teriak-teriak. Terus akhirnya dia lari belum sampai ke tempat kakak aku tuh gini, kenapa kayak gitu, dia langsung pingsan dong. Semua penghuni kos tuh pada heran, loh kenapa mbak, kenapa, sampai keluar semua. Padahal itu tuh udah sekitar jam 2 lebih, kalau nggak jam 2 gitu. Kenapa. Terus pas disadarin, ceritalah kalau di situ tuh ada kuntilanak gitu. Jadi dia tuh ketakutan, terus kayak nggak bisa berkata-kata, kakinya ini tuh buat jalan itu kayak apa ya, kayak berat gitu. Akhirnya dia kayak pingsan. Langsung pingsan gitu. Terus dia nggak berani tidur situ, minta pulang. Dia kayak nggak berani nginep di kosannya kakak aku lagi. Oke teman-teman, sekian aja cerita kali ini. Nanti kita akan bikinkan lagi cerita, kita lanjutkan cerita yang part 2-nya, karena banyak banget cerita horor yang ada di kosannya kakak aku ini. Oke teman-teman, sobat penelusuran amatir, terima kasih yang sudah nonton video kita. Tunggu kita di next video.